Bayangkan pagi yang tenang di sebuah dusun kecil di daerah Kulon Progo. Matahari baru muncul setengah, suara ayam terdengar di kejauhan. Di dapur sederhana rumahnya, Pak Marwan, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun, sedang menuang air hangat ke dalam cangkir kecil berisi potongan jahe dan sejumput gula merah. Setiap pagi ia minum itu, bukan karena ikut-ikutan tren, tapi karena ia percaya tubuhnya terasa lebih ringan setelahnya. Tidak mudah pusing, tidak cepat lelah, dan yang paling ia syukuri, tidurnya jadi lebih nyenyak. Beliau tidak pernah mengira kalau sepotong kecil gula merah yang selama ini hanya ia pakai untuk memasak kolak, ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk tubuhnya yang sudah menua. Tidak ada iklan, tidak ada dokter yang menyuruh, hanya pengalaman hari demi hari yang membuatnya semakin yakin. Mungkin tanpa disadari, Anda juga pernah mengalami hal yang sama seperti Pak Marwan. Badan terasa dingin meski cuaca tidak terlalu sejuk. Kaki kaku waktu bangun tidur. Perut tidak nyaman. Atau kadang, rasanya ingin tidur cepat, tapi mata tidak mau terpejam. Banyak dari keluhan itu bukan karena usia saja, tapi karena tubuh kita pelan-pelan kehilangan kehangatan alaminya. Kehilangan tenaga yang dulunya begitu mudah didapat. Tanpa disadari, seringkali kita justru mengabaikan bahan-bahan sederhana yang sebenarnya bisa membantu memulihkannya. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dekat sebuah bahan tradisional yang mungkin ada di dapur kita, tapi sering kita remehkan. Gula merah. Bukan gula putih, bukan gula kemasan dari pabrik, tapi gula merah asli yang dibuat dari nira kelapa yang warnanya gelap dan aromanya khas. Mengapa saya memilih membahas gula merah? Karena dalam pengalaman saya merawat pasien lansia selama lebih dari 30 tahun, saya melihat bahwa banyak keluhan tubuh yang datang bukan dari penyakit berat, tapi dari tubuh yang kehilangan ritme, kehilangan kehangatan, kehilangan energi pelan-pelan. Gula merah bisa jadi sahabat tubuh lansia jika dikonsumsi dengan benar, dan bukan hanya untuk tenaga, tapi juga untuk pencernaan, untuk tidur, bahkan untuk menjaga agar otot dan sendi tetap lentur. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya bertanya dengan tulus. Apakah pagi ini tubuh Bapak Ibu terasa ringan? Atau justru terasa lemas, seperti kehilangan semangat tanpa sebab? Kalau jawabannya iya, tetaplah bersama saya. Karena mungkin jawaban sederhana untuk keluhan itu bukanlah obat, tapi sesuatu yang sudah ada sejak zaman orang tua kita dulu. Dan kita hanya perlu mengingatnya kembali. Bapak Ibu masih ingat cerita Pak Marwan tadi? Beliau bilang, setelah rutin minum air jahe gula merah setiap pagi, tubuhnya tidak mudah lemas seperti dulu. Dulu, setelah bangun tidur dan mandi, baru menyapu halaman saja sudah ngos-ngosan. Sekarang, jalan kaki pelan ke warung tetangga pun terasa enteng. Tidak berdebar, tidak gemetar. Apa rahasianya? Bukan vitamin mahal, bukan ramuan dari luar negeri, tapi gula merah. Selama ini mungkin hanya dianggap pemanis kolak atau bubur kacang hijau, padahal manfaatnya jauh lebih dari itu. Tubuh lansia butuh energi yang berbeda, bukan energi besar yang meledak-ledak, tapi energi yang tenang, lembut, tapi bertahan lama. Dan disinilah gula merah bekerja secara alami. Gula putih memang cepat menaikkan tenaga, tapi sayangnya cepat juga membuat tubuh jatuh lagi. Saat gula darah naik mendadak, tubuh akan mengeluarkan insulin dalam jumlah besar untuk menurunkannya. Akibatnya, tenaga terasa menghilang, bahkan bisa membuat pusing dan gemetar. Banyak lansia yang mengira itu karena tekanan darah, padahal karena naik turun gula darah yang tidak stabil. Gula merah berbeda, ia melepaskan energi secara perlahan. Kandungan sukrosa, glukosa, dan fruktosanya dilepas pelan-pelan ke dalam darah. Tidak membuat tubuh kaget, tidak membuat jantung berdebar, justru membantu menjaga kestabilan tenaga sepanjang pagi. Apakah Anda juga mengalami hal yang mirip setiap pagi? Tubuh terasa ingin istirahat lagi padahal baru saja mulai hari? Sudah sarapan, tapi baru duduk di kursi 15 menit saja. Mata terasa berat, tubuh ingin tidur lagi. Atau sedang menyapu halaman, baru beberapa menit, keringat keluar deras dan kaki terasa lemas. Itu tanda bahwa energi dalam tubuh tidak seimbang. Gula merah tidak hanya memberi tenaga, tapi juga membantu tubuh lansia tetap hangat. Apalagi jika diminum dalam bentuk wedang, air hangat yang diberi potongan jahe dan sejumput gula merah. Kehangatannya bukan cuma di lidah, tapi sampai ke dada, ke perut, bahkan ke ujung tangan dan kaki. Saya punya pasien bernama Bu Saminah, usia 70 tahun. Beliau dulunya sering mengeluh kaki dingin dan gemetar tiap pagi. Tapi setelah membiasakan diri minum air gula merah hangat sebelum sarapan,
tubuhnya terasa jauh lebih nyaman. Bahkan, beliau bilang sekarang lebih semangat ikut senam lansia di Balai RW tiap Rabu. Bapak Ibu, mungkin terlihat sederhana, tapi ritme energi yang stabil sangat berharga bagi tubuh lansia. Bukan hanya supaya kuat berjalan, tapi supaya hati juga lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan tubuh tidak mudah terkuras hanya karena aktivitas ringan. Kalau selama ini Anda merasa cepat lelah meski tidak banyak bergerak, mungkin bukan usia yang menjadi masalah, tapi cara tubuh mendapatkan dan menyimpan tenaganya. Gula merah tidak menyembuhkan semua, tapi bisa jadi awal dari tubuh yang lebih seimbang. Langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa dampak besar untuk hari esok. Setelah tubuh mendapatkan energi yang cukup, bagian berikutnya yang tak kalah penting adalah pencernaan. Karena tidak ada gunanya makan banyak jika tubuh tidak bisa menyerapnya dengan baik. Dan inilah yang sering terjadi pada usia lanjut. Bapak Ibu, apakah akhir-akhir ini sering merasa perut penuh meski makannya sedikit? Atau sering kembung, begah, bahkan sulit buang air besar sampai 2-3 hari? Jika iya, jangan khawatir, karena kita akan membahas bagaimana gula merah bisa membantu masalah ini. Itu bukan hal yang asing di usia senja. Seiring bertambahnya umur, gerakan usus kita menjadi lebih lambat. Produksi enzim-enzim pencernaan juga mulai menurun. Akibatnya, makanan lebih lama dicerna, perut terasa tidak nyaman, dan nutrisi yang seharusnya terserap malah terbuang. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa gula merah ternyata punya peran yang sangat membantu untuk kondisi seperti ini? Gula merah bukan hanya memberi tenaga, ia juga memiliki efek hangat yang merangsang pergerakan usus secara alami. Ketika diminum dalam bentuk wedang, apalagi bersama jahe atau kayu manis, kehangatannya membantu melancarkan aliran darah ke saluran pencernaan. Ini membuat lambung, usus, dan pankreas bekerja lebih baik. Saya masih ingat Bu Rumini, seorang ibu lansia dari Bantul, usianya 71 tahun. Ia sering mengeluh sembelit hingga harus minum obat pencahar hampir tiap pekan. Tapi setelah saya sarankan untuk mengganti kopi paginya dengan air gula merah hangat, dalam 2 minggu saja buang air besarnya mulai lancar. Bahkan, menurutnya, perut tidak lagi kembung dan badan terasa enteng. Secara ilmiah, gula merah mengandung senyawa alami yang mampu merangsang sekresi enzim pencernaan. Meskipun kandungan seratnya tidak setinggi sayur atau buah, efeknya dalam mengaktifkan kerja usus sangat terasa, terutama saat dikonsumsi pagi hari. Tidak perlu mengganti semuanya dengan gula merah. 1 cangkir air hangat dengan sepotong kecil gula merah saja sudah bisa membantu pencernaan bekerja lebih alami. Bapak Ibu, pencernaan yang sehat bukan soal buang air besar saja, tapi juga soal bagaimana tubuh kita menyerap zat gizi yang dibutuhkan untuk tetap kuat, tetap berpikir jernih, dan tetap menikmati hari dengan nyaman. Kalau selama ini Anda merasa perut sering tidak tenang setelah makan, mungkin tubuh sedang memberi sinyal bahwa saluran cerna butuh bantuan, dan bisa jadi bantuan itu datang dari dapur kita sendiri. Setelah tubuh mampu mencerna dan menyerap gizi dengan baik, ada hal lain yang tak kalah penting di usia lanjut, yakni kualitas darah. Lebih tepatnya kualitas darah, karena darahlah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Bapak Ibu pernah merasa begini, baru bangun dari kursi, kepala langsung ringan seperti mau jatuh. Atau saat berdiri lama di dapur, napas jadi pendek dan jantung berdebar tanpa sebab. Bahkan ada yang bilang, padahal tidak banyak gerak, tapi badan rasanya capek seperti habis bekerja berat. Gejala seperti itu sering muncul karena anemia ringan, kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah sehat untuk membawa oksigen. Banyak lansia mengalami ini tanpa menyadari. Bukan karena penyakit berat, tapi karena tubuh tidak cukup mendapatkan zat besi dari makanan. Disinilah peran sederhana dari gula merah menjadi penting untuk diperhatikan. Gula merah, terutama yang asli dari nira kelapa, mengandung zat besi alami dalam jumlah kecil, tapi bermanfaat. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Pak Soeharto, usianya 75 tahun. Beliau sering mengeluh lemas dan pusing saat beraktivitas ringan. Setelah dicek, ternyata kadar hemoglobinnya di bawah normal. Kami tidak langsung memberi suplemen, namun beliau mulai rutin minum air jahe dengan gula merah dan makan lebih banyak sayur hijau. 2 bulan kemudian, keluhannya membaik. Tubuhnya terasa lebih kuat, jalan ke masjid tidak lagi ngos-ngosan. Kadar hemoglobinnya pun mulai naik secara perlahan. Apa yang membuat gula merah efektif? Karena zat besi dari sumber alami seperti gula merah lebih mudah diserap tubuh.
apalagi bila dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C, seperti jambu biji atau jeruk. Tentu saja, gula merah bukanlah pengganti obat untuk anemia berat, tapi sebagai tambahan ringan yang mendukung pembentukan darah, ia sangat membantu, terutama bagi lansia yang pola makannya tidak lagi sebanyak dulu. Bapak Ibu, ketika tubuh kita punya cukup darah sehat, semua jadi terasa lebih ringan. Kepala tidak mudah pening, otot tidak mudah lemas, dan kita bisa beraktivitas tanpa merasa cepat habis tenaga. Kalau selama ini Anda sering merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa, mungkin tubuh sedang kekurangan oksigen. Dan gula merah dengan caranya yang sederhana bisa jadi bagian dari solusi yang menenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tubuh cukup darah dan oksigen, masih ada satu hal yang tak kalah penting untuk dijaga, perlindungan sel-sel tubuh dari kerusakan. Inilah yang sering disebut sebagai perlindungan dari dalam, atau dalam bahasa medis, kita menyebutnya antioksidan. Tubuh kita setiap hari menghadapi berbagai serangan yang tidak terlihat, asap kendaraan, polusi udara, makanan yang digoreng berulang kali, stres, bahkan obat-obatan tertentu. Semua itu bisa memicu terbentuknya radikal bebas. Zat-zat ini bisa merusak sel tubuh dan mempercepat penuaan. Bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker. Di usia muda, tubuh kita masih mampu melawan radikal bebas ini dengan cukup baik. Tapi ketika usia bertambah, sistem pertahanan kita mulai melemah. Oleh sebab itu, lansia sangat butuh asupan antioksidan yang cukup. Tahukah Bapak Ibu bahwa gula merah, selain memberi energi dan zat besi, juga mengandung antioksidan alami? Gula merah asli dari nira kelapa mengandung senyawa seperti selenium, zinc, dan flavonoid. Meskipun jumlahnya tidak besar, jika dikonsumsi rutin, senyawa-senyawa ini membantu menetralkan radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Saya ingat seorang ibu bernama Bu Siti Hapsah, usianya 73 tahun. Beliau tidak memakai krim anti-aging, tidak pergi ke klinik kecantikan, tapi wajahnya tampak segar. Kulitnya tidak terlalu keriput, dan yang paling menonjol, beliau jarang sakit. Ketika saya tanya rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Saya tiap sore minum air gula aren hangat, Dok, sama sedikit cengkeh biar wangi." Beliau tidak tahu istilah antioksidan, tapi tubuhnya sudah merasakan manfaatnya. Antioksidan tidak hanya menjaga kulit tetap lentur, ia juga menjaga sel-sel otak agar tidak cepat rusak, membantu daya ingat tetap tajam, dan memperlambat penurunan fungsi tubuh. Bapak Ibu, jika akhir-akhir ini sering merasa pelupa, cepat lelah, atau kulit tampak kusam dan kering, itu bisa jadi bukan sekadar usia, tapi tubuh sedang minta perlindungan lebih, dan perlindungan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sesederhana. Sepotong kecil gula merah. Bapak Ibu yang saya sayangi, semakin bertambah usia, tubuh kita tidak hanya melambat, tapi juga mulai memberikan tanda-tanda kecil. Ada yang sering merasa sendi lutut nyeri saat turun tangga. Ada pula yang bangun pagi dan merasa pergelangan kaki kaku. Bahkan ada yang duduk lama sedikit saja, saat berdiri terasa seperti ada yang tertarik di punggung. Itulah yang kita sebut peradangan ringan, dan ini sangat umum terjadi di usia senja. Tentu banyak obat di apotek yang bisa membantu meredakan nyeri. Tapi tubuh lansia seperti kita tahu, tidak selalu cocok dengan obat kimia terus-menerus. Maka muncullah pertanyaan sederhana. Adakah yang alami, yang lembut bagi tubuh, tapi tetap bisa membantu? Jawabannya ada di dapur kita, jahe dan gula merah. Gula merah, seperti yang sudah kita bahas, membantu melancarkan sirkulasi darah. Jahe di sisi lain, mengandung gingerol, senyawa alami yang bersifat anti-inflamasi. Ketika keduanya dipadukan, mereka membentuk kombinasi yang saling melengkapi. Saya pernah mendampingi seorang pasien lansia bernama Pak Darso, usianya 76 tahun. Setiap kali musim hujan tiba, lututnya selalu terasa nyeri hingga sulit berjalan jauh. Setelah saya sarankan rutin minum air jahe hangat dengan sedikit gula merah setiap sore, keluhannya perlahan membaik. Hanya dalam waktu 3 minggu, beliau sudah bisa berjalan keliling kampung tanpa perlu sering berhenti seperti sebelumnya. Apa yang terjadi? Gula merah membantu darah mengalir lebih lancar, terutama ke bagian ujung-ujung tubuh seperti kaki dan tangan. Jahe membantu mengurangi pembengkakan di sekitar sendi. Bersama-sama, mereka tidak hanya meredakan rasa nyeri, tapi juga membuat tubuh terasa hangat dari dalam. Yang lebih menarik, ramuan ini juga membantu tubuh lebih mudah tidur. Ketika rasa nyeri berkurang, otot tidak tegang, pikiran jadi lebih tenang.
Bapak Ibu, tubuh yang tidak nyeri akan lebih mudah tersenyum, lebih ringan untuk bergerak, lebih senang untuk bersosialisasi. Kalau selama ini Anda sering merasa lutut nyeri atau punggung terasa berat setiap kali bangun tidur, cobalah ramuan sederhana ini. Tidak mahal, tidak sulit, tapi bisa jadi salah satu cara terbaik untuk membuat hari-hari di usia senja terasa lebih nyaman, yang lebih menenangkan lagi. Saat tubuh tidak lagi disibukkan oleh rasa sakit, malam pun terasa lebih damai. Hati menjadi tenang, dan tubuh pun lebih siap untuk beristirahat dengan lembut. Namun justru di usia senja, tidur nyenyak menjadi sesuatu yang langka. Banyak lansia yang bercerita kepada saya, sudah naik tempat tidur sejak jam 9 malam, tapi baru bisa terlelap setelah tengah malam. Ada yang sering terbangun jam 2 atau 3 pagi dan tak bisa tidur lagi. Ada juga yang merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Tidur adalah bagian penting dari pemulihan tubuh. Saat tidur, sel-sel kita memperbaiki diri, otak beristirahat, jantung dan pernapasan jadi lebih tenang. Maka tidak heran jika kualitas tidur menurun, tubuh pun terasa lemas sepanjang hari. Nah, disinilah gula merah kembali punya peran. Gula merah mengandung magnesium alami, mineral yang membantu merilekskan otot dan menenangkan sistem saraf. Saat otot tubuh mulai lepas dari ketegangan, sinyal ke otak juga ikut menjadi lebih tenang. Hasilnya, tubuh lebih siap untuk tidur. Saya teringat Bu Lastri, usia 74 tahun. Setiap malam setelah salat Isya, beliau minum air hangat berisi sedikit kayu manis dan gula merah. Kata beliau, itu bukan hanya minuman, tapi tanda bagi tubuh bahwa ini saatnya istirahat. Dan memang sejak rutin minum itu, tidurnya jauh lebih nyenyak. Bahkan mimpi buruk yang dulu sering datang, kini tak lagi mengganggu. Bapak Ibu, ketika gula darah terlalu rendah di malam hari, tubuh bisa terbangun secara tiba-tiba. Gula merah, jika dikonsumsi dalam jumlah kecil sebelum tidur, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Ini membuat tubuh bisa tidur lebih panjang dan lebih dalam. Kalau ditambahkan rempah seperti cengkeh atau kayu manis, aroma hangatnya juga bekerja seperti aromaterapi. Bahkan hanya dengan mencium uapnya, tubuh sudah mulai memberi respon tenang. Detak jantung melambat, pikiran lebih damai. Saya tidak mengatakan bahwa gula merah bisa menyembuhkan gangguan tidur berat. Tapi sebagai teman lembut di penghujung hari, ia bisa membantu membentuk rutinitas istirahat yang menenangkan. Karena di usia kita Bapak Ibu, tidur bukan soal durasi, tapi soal kualitas. Dan tubuh yang istirahat dengan baik akan bangun dengan lebih segar, lebih semangat, dan tentu lebih siap menjalani hari dengan senyum. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas begitu banyak manfaat gula merah, mulai dari energi, pencernaan, peredaran darah, sendi, hingga tidur, muncullah satu pertanyaan yang sering saya dengar dari para pasien. Kalau gula merah itu bermanfaat, berarti boleh dikonsumsi setiap hari tanpa batas ya, Dok? Jawaban saya, tidak. Segala sesuatu yang baik, kalau berlebihan tetap bisa membawa dampak yang tidak diinginkan, termasuk gula merah. Gula merah memang alami, tapi tetap saja ia adalah sumber kalori dan karbohidrat. Maka kunci utama adalah takaran dan kondisi tubuh masing-masing. Untuk lansia sehat tanpa riwayat diabetes, konsumsi 1-2 sendok teh gula merah per hari sudah cukup. Bisa diminum dalam bentuk air hangat dengan jahe, kayu manis, atau digunakan sebagai pemanis dalam kolak pisang, bubur kacang hijau, atau teh herbal. Waktu terbaik mengonsumsinya adalah pagi hari sebelum sarapan atau malam hari menjelang tidur. Saat perut belum penuh, tubuh lebih mudah menyerap manfaatnya. Namun, ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu memiliki diabetes atau sedang menjalani diet rendah gula, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan gula merah ke dalam menu harian. Meskipun indeks glikemik gula merah lebih rendah daripada gula putih, tetap ada potensi peningkatan gula darah bila dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal atau hati, kehati-hatian juga sangat diperlukan. Tubuh dengan fungsi penyaring yang menurun mungkin akan kesulitan memproses zat-zat tertentu, termasuk dari gula alami sekalipun. Satu hal penting yang perlu diperhatikan, pilihlah gula merah murni yang terbuat dari nira kelapa, bukan yang telah dicampur dengan pewarna atau gula putih. Gula merah asli biasanya bertekstur lebih lunak, berwarna coklat tua, dan memiliki aroma khas seperti karamel. Hindarilah yang bertekstur keras, tampak mengkilap, atau berbau tajam,
karena bisa jadi sudah mengalami proses pemutihan atau dicampur dengan bahan kimia. Bapak Ibu, gula merah bukan obat, tapi jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi sahabat tubuh yang setia. Bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menjaga. Bukan menggantikan pengobatan, tapi menemani proses pemulihan. Karena yang paling indah dari hidup di usia senja adalah menjalani hari dengan tenang, tanpa beban, dan penuh rasa syukur. Bapak Ibu yang saya cintai, kita telah berjalan bersama sepanjang pembahasan ini. Dari segelas wedang gula merah di pagi hari, hingga malam yang tenang dan tidur yang lebih nyenyak. Dari sendi yang terasa lebih lentur, hingga pikiran yang lebih damai. Semua itu bukan karena keajaiban, bukan pula karena janji besar, tapi karena satu hal kecil yang dilakukan dengan konsisten, penuh niat baik, dan diterima oleh tubuh dengan lembut. Gula merah, si manis yang selama ini kita abaikan, ternyata diam-diam menyimpan begitu banyak kebaikan. Tidak berisik, tidak mahal, tapi hadir sebagai sahabat yang setia. Ia bukan hanya membantu memberi tenaga, tapi juga melancarkan pencernaan, menjaga sirkulasi darah, dan meredakan nyeri tubuh. Gula merah juga menghadirkan kehangatan, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hati. Karena di usia senja ini, yang paling kita butuhkan bukanlah makanan yang mahal atau obat yang banyak, tapi rasa tentram, tubuh yang cukup kuat untuk menyapu halaman, kaki yang ringan untuk berjalan ke masjid, tidur yang tenang tanpa obat tidur, dan senyum tulus saat bangun pagi, bersyukur masih diberi hari baru. Jika Bapak Ibu merasa bahwa cerita ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan pada sahabat Anda, pada adik, kakak, atau tetangga yang mungkin juga sedang mencari jalan sederhana untuk tetap sehat dan bahagia di usia tua. Karena saya percaya, kesehatan itu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menjaga di usia senja ini. Jika Anda merasa cerita ini menyentuh hati, mari kita sebarkan bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap cerita dan ilmu yang kami bagi bisa terus sampai ke rumah Anda, dan semoga membawa kehangatan yang sama seperti segelas wedang gula merah. Terima kasih telah menemani perjalanan cerita ini hingga akhir. Semoga selalu sehat dan damai di setiap langkah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu.